Ibu, kita akan melanjutkan pada materi yang ketiga kita. Sesuai dengan Bapak Ibu. IKM, implementasi, berarti menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka harus diterapkan, bukan hanya untuk dibaca atau diseminarkan saja. Diterapkan, ini yang penting Bapak Ibu. Nah, nih, kalau Bapak Ibu melihat saya melihat ini dari Pak Irjen ini. Di TikTok ada Bapak Ibu, ketika diwawancara oleh si Mas Gendut. Ini yang dikatakan. Ini di buku apapun sepertinya saya tidak menemukan ini. Jadi ini penuturan lisan yang saya simak, ya, yang saya simak. Saya belajar itu bukan hanya saya mengikuti workshop, mengikuti itu, tapi saya juga mengikuti medsos, Bapak Ibu. Karena ternyata sekarang banyak pejabat-pejabat kita yang banyak diwawancara oleh orang-orang hebat, YouTuber, TikToker, dan ternyata ilmu-ilmunya keluar dari sana banyaknya. Jadi Bapak Ibu, ciri kurikulum merdeka itu 3 katanya. Yang pertama dari kedalaman materi. Nah Bapak Ibu, sekarang itu materinya tidak banyak, tapi lebih dalam. Diperdalam begitu. Coba Bapak Ibu kalau melihat ke CP saja di dalam fase-fase itu. Kita SMP fase D. Nah, tidak banyak Bapak Ibu, dikurangi tuh dari yang dulu. Coba kalau Bapak Ibu sudah menganalisis, membanding-bandingkan, sekarang lebih sedikit. Tetapi sekarang lebih dalam, diperdalam begitu. Jadi dari tingkat kedalaman materi Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu dapat dilihat perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya. Gitu ya. Ingat sekali lagi, kurikulum merdeka bukan kurikulum baru, tapi kurikulum lanjutan dari kurikulum sebelumnya dan penyempurnaan yang mungkin itu dirasakan kemarin belum maksimal begitu. Terus fleksibilitas. Disebut fleksibilitas itu Bapak Ibu karena materinya itu sekarang itu gelondongan tadi itu. Jadi fleksibel, kurang diaturna untuk ku negara ditentukan materi ieu kudu jam 2 JP. Materi ieu kudu sekian JP. Tidak, kita yang menentukan Bapak Ibu mau berapa. Pemerintah hanya memberikan fasena ieu, CP-na ieu, dina bahasa Indonesia, dina matematika, dina bahasa Inggris, dina mata pelajaran PKN dan seterusnya. Itu fleksibel gitu. Ini karena guru banyak berkeluh kesah kawitna teh. Aduh, cenah iya ada abdi teh dikejar target kurikulum. Tah ayeuna mah henteu. Ya. Kurikulum tos dipasieun, pokoknya batasana kieu we dina fase ieu teh bisana kudu kieu, sakieu. Mangga Bapak Ibu eta merdeka sok bade ngadameulana kumaha. Itu fleksibel. Jadi ini adalah mengarah kepada keberpihakan kepada guru ini sebenarnya. Keberpihakan kepada guru dan keberpihakan kepada murid sama. Kemudian waktu khusus untuk pengembangan karakter. Ciri nu katilu Bapak Ibu, sekarang pemerintah mengalokasikan untuk bagian ini yang penting kan berat ini. 20-30% itu untuk pengembangan karakter. Makanya ayakeun P5. Proyek pengembangan profil pelajar Pancasila P5 ta. Nah, iya waktunya khusus. Berapa? 20-30%. SMP berapa? 25% Bapak Ibu. SMP itu sekitar 25% kita itu. Sehingga diharapkan Bapak Ibu yang namanya karakter ini kan tidak bisa diajarkan dengan teori. Tapi karakter ini harus ditumbuh kembangkan dengan praktik di lapangan. Nah ini adalah waktu khusus itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan P5, ada alokasi waktu khusus untuk P5, Bapak Ibu praktikan itu. Jadi mereka itu dibawa ke dalam aksi nyata. Hidup disebut bager teh upami kumaha, praktekna di kumaha, carana ningali ka batur gitu, ya di lapangan. Bagaimana misalnya bahwa kearifan lokal itu perlu kita budayakan. Ngadamel misalnya kieu ngadamel tata cara, ngadamel emping atau napi naon eta membumi dengan lingkungan. Ternyata Bapak dan Ibu dia harus mengenal lingkungan. Ada kearifan lokal nih. Ciri bahwa sekolah itu punya budaya adalah dia punya ciri khas. Ciri khas. Bapak Ibu harus punya kita bahwa ciri khas itu kan harus punya setiap sekolah. Sekolah ini ciri khasnya apa? Ya tergantung juga kepada mereka yang ada di sana dan lingkungannya.
di lingkungan sekitar ini banyak pengrajin naon misalnya Bu. Jadi misalnya pengrajin anyaman. Tah, barudak teh meureun kudu mengenal anyaman teh jiga kumaha. Ku urang teh diajak ka tukang nganyam, diajar di dinya kumaha carana. Engke dina hiji waktu barudak teh bisa dipamerkeun kitu tah. Habisana. Sehingga Presiden kemarin memamerkan pakaiannya itu dijahit oleh anak SMK ya kan, baju putihnya itu. Ketika datang ke SMK tersebut, mereka, oh kamu pinter jahit ya, itu bagus, iya. Coba ukur saya, diukur. Ya, nanti kalau bagus saya pesen lagi ya. 1 bulan kemudian ternyata pesanannya dikirim. Kemudian dia pesen lagi. Dan anak yang membuatkannya itu diundang nanti untuk 17 Agustus di Istana Negara. Itu ya, apresiasi Presiden terhadap siswa itu. Ya kita juga harus seperti itulah. Presiden mencontohi kita seperti itu. Nah kita ya silakanlah di sini bagaimana caranya dengan kategori yang lebih kecil mungkin ya. Rewardnya bisa seperti itulah mereka. Nah kita silahkan. Nah Bapak dan Ibu nanti kan P5 akan diterapkan, ya seperti itu maksudnya Bapak Ibu, bahwa yang namanya pengembangan karakter tidak bisa hanya di kelas dengan teoritis, tapi juga dipraktikkan dan membumi dengan lingkungan sekitar gitu. Nah kita nanti praktik Bapak dan Ibu, praktik di sana di lapangan, dan bagaimana nanti tergantung apa yang harus kita lakukan dan tema apa yang akan kita laksanakan. Temanya harus berapa Bapak dan Ibu kalau SMP? 3 ya, minimal 3 dalam 1 tahun. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sebagian sudah ada ini, terutama bagian-bagian yang sering menjadi tim penyusun. Tapi Bapak dan Ibu sebaiknya disusun itu bersama-sama. Ini 3 hal di dalam perbedaan dengan yang lain dan ciri kurikulum merdeka itu seperti tadi. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, naon si bedana kurikulum ayeuna jeung anu baheula, tah jawabannya kitu, nu tadi. Ya. Jadi tidak boleh nyalah gitu-gitu keneh tah berarti eta teh anu tadi teh anu milipir ka kamar teh apaleun di jerona tacan lebet ka kamar eta gitu. Jadi hanya mengira-ngira saja. Kalau dia sudah tahu nanti akan tahu bahwa di dalamnya oh seperti ini ternyata anu duk-duk di kamar teh keur ngalakukeun eta ngadamel anyaman. Bapak Ibu. Lalu tugas guru di dalam IKM harus apa Bapak Ibu? Nah ini. Harus merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Ada 3 tugas utama guru itu. Ya. Nah ini. Merencanakan apa, melaksanakan apa, mengevaluasi apa. Ya ini. P3. Jadi semuanya ke sini fokusnya Bapak Ibu pembelajaran kita tuh. Yang 6 ini. Ya. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tadi itu ya, ada 3 ya, isi dari P3 kan, kita tadi. Nah, Bapak dan Ibu, profil pelajar Pancasila dari mulai dimensi, elemen, dan subelemen adanya di dalam nih, Keputusan Kepala BSKAP. Badan Standarisasi Kurikulum dan Asesmen. Nah, itu ya. Nah, itu Bapak Ibu di sini ada. Silakan search oleh Bapak Ibu ini 009 2022. Di dalamnya ada ini. Mainkan jarimu, ada nanti di sini. Jadi gampang Bapak Ibu. Sekarang ada, tinggal download diberi kemudahan Bapak Ibu. Jadi jangan takut kita sulit mencarinya. Tidak Bapak Ibu, tinggal mainkan jari. Gitu. Jadi gampang. Ini terus. Nah, tugas utama guru Bapak Ibu. Nah, tugas utama guru ya. Tadi kan merencanakan, melaksanakan, dan menilai, mengevaluasi. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di dalam kegiatannya Bapak dan Ibu kalau merencanakan itu dari mulai apa? Nah, ini tadi kaldik ya kan? Sudah kita bahas tadi. Analisis, program ini sampai ini mendesain. Nah, misal kalender pendidikan, klik di sini, track. Nah, ada kan? Nah, ini Bapak dan Ibu sudah punya ya kan ya? Ini Bapak Ibu judulnya harus SMP Negeri 3. Jadi jangan seperti ini masih Kabupaten Ciamis. Kalau saya kabupaten ya. Nah ini harus seperti ini Bapak Ibu.
sudah SMP Negeri 3 Banjarsari. Karena apa? Ya belum tentu Bapak Ibu, misalnya kuningnya hanya ada satu di sini. Di sini karena punya kearifan lokal, Bapak Ibu kuningnya misalnya 2. Kenapa Pak? Ya mungkin tanggal ini bagian apa misalnya. Bapak Ibu ada kegiatan studi wisata, misalnya studi tour di sini, ya berilah tanda di sini ya. Jadi ini sudah SMP 3 banget gitu. Jadi jangan polos-polos saja ATM-nya hanya ganti tahun, hanya ganti nama, kita akurkan. Kalau ATM ya nandanya juga sudah beda ya kan ininya di sini. Tuh ya. Nah, Bapak Ibu, saya harapkan demikian. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau analisis KIKD tinggal klik. Nah, ini kan tuh. Ini sebenarnya mau saya berebetkan banyak. Bahasa Indonesia kan bukan hanya menyimak ya. Coba guru bahasa Indonesia ada banyak di sini. Menyimak apalagi Bu? Kalau menyimak bagian A. Nah, Bapak Ibu. Nah, dari menyimak ini capaian pembelajarannya ini nih kalau bahasa Indonesia. Tuh, segini cakupannya. Ini seperti kalimat panjang ya. Kemudian kita buat TP. TP itu bagaimana? Yaitu ya dari A ini dibuat A1. Jadi dialit-alitkan gitu tah. Engke ieu tadi gagal sakieu tina A teh kieu, engke tina B aya deui berbicara ya. Di dieu ke B1, B2. Terus engke teh Bapak Ibu upami ngadamel TP, apakah A1, A2 ngaberebet ieu henteu? Mungkin yang kedua itu adalah B1 mungkin. Karena kita melihat urutan waktu dan kepentingan berdasarkan TP nanti. Berdasarkan itu ya. Jadi nanti kan di sini setelah TP kan muncul ATP. Nah, ATP itulah yang nanti akan berdasarkan urutan. Nah, itu ya. Ini analisis. Ini tidak akan susah Bapak Ibu. Tinggal ATM. Ya, Bapak Ibu sudah diberikan banyak contoh nanti. Linknya akan saya beri. Ya, Bapak Ibu, kan? CP. Ah, CP nih. Identifikasi CP ya. Nah, tadi kan ayat CP nih, ya. Bapak Ibu tadi kan ayat CP. Kumaha cara ngadamel CP? Nah, kieu identifikasi heula nya. Kemudian perhatikan kata kunci, cermati hal-hal yang masih sulit, pahami, buat target, pikirkan cara, materi, proses belajar agar CP tuntas. Tapi Bapak dan Ibu, kalau misalnya geus paham, ieu mah tos we paham. Ngadamel janten TP. Aduh rada hese. Tos ATM ayeuna mah, kantun ATM we. Pak upami ATM eta Pak misalnya abdi tujuanna teh jadi kieu Pak jadi ka dieu dilereskeun ku abdi wios eta mah damelan urang nya. Urang mah kantun nyampurnakeun sesuaikeun sareng urang. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya tidak membuat poti nol gitu untuk baru kantun ATM ya. Pemerintah hanya menyediakan CP dan yang lainnya TP ATP itu tinggal kita ATM. Selanjutnya Bapak Ibu, TP tuh. TP diambilnya dengan cara menurunkan dari CP ya. Kemudian TP memuat 2 komponen, kompetensi dan lingkup materi. Nah itu. Jadi kompetensi dan lingkup materi. Bapak Ibu lihat nanti dari rumus ini TP itu hanya ada 2 hal di dalamnya. Kompetensi dan ruang lingkup. Jadi apa yang harus dibuat oleh siswa dan lingkup materinya sampai mana? Itu TP biasanya. Dan apakah kita harus membuat TP? Iya harus. Pak, saya tidak bisa kalau membuat sendiri. ATM, terus aya. Bapak masihan link nangke di pasihan aya. Di dieu nya. Dina PMM seueur padahal. Nah, ieu tina bagian merencanakan. Terakhir lah di pasihan ieu dina bagian mendesain P5 tah Bapak Ibu tah. Desain P5. Bapak Ibu nanti akan mendesain P5 karena apa? Akan menjadi guru P5. Bapak Ibu, kan nanti bahasa Indonesia itu dari 6 jam menjadi 5 jam. Bukan berarti 1 jamnya kehilangan. Karena yang 1 jamnya itu nanti dijadikan alokasi waktu untuk ini. Untuk P5, mengajar P5. Jadi, wal hilang orang. Tidak ada misalnya, aduh kayak orang kekurangan jam. Wah, margi janten pengajar. Iya. Jadi engke dina ieu nama dina dapodik nama angger we sakitu gitu.
tidak kehilangan, tidak. Ya, jadi Bapak Ibu tidak ada yang namanya kehilangan jam. Nah, mendesain. Nah, di sini alur perencanaan proyek profil, bentuk tim fasilitator. Gaduhnya atasnya. Terus dia identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu, menyusun model, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah, ini kan alurnya. Nah, tapi saya yakin di sini sudah dibentuk karena waktu itu pernah ditanyakan dan juga mungkin setidak-tidaknya sudah studi banding atau sudah mendapatkan apa namanya tuh pengimbasan dari sekolah penggerak. Nah, Bapak dan Ibu, berikutnya, nah, langkah pembentukan tim fasilitator. Itu sama Bapak Ibu tos tiasanya, tos iyalah, iya nan dina bagian iya mah langkah-langkahna pemimpin satu menentukan seorang koordinator, kan ayah koordinator. Nah, ya pembagian peran dan tanggung jawab itu adalah IKM. Nah, pemetaan dimensi Bapak Ibu. Nah, kan yang namanya project profilnya itu kan ada 7 ya. Dari 8, yang ke-8 itu tidak dipakai untuk SMP, SD, SMP, SMA mah. Yang ke-8 itu kan kebekerjaan, itu untuk SMK. Kita itu hanya ada 7. Dan dari 7 itu kita SMP itu ya minimal 3 saja. Nah, kalau misalnya ini ada 4 ya contoh ini ya. Dimensinya kan nanti Bapak dan Ibu kalau saja waktunya banyak saya akan sudah membuat sebenarnya tuh tema-tema dan Bapak Ibu nanti berkelompok membuat bagian tugas-tugas itu nanti sehingga nanti akan sangat mengerti sekali bagaimana membuat yang namanya laporan hasil pemetaan dari P5 Bapak dan Ibu. Sebab di dalamnya nanti Bapak dan Ibu harus mengenal bahwa dimensi itu nanti apa yang akan ditentukan. Kan di sini harus ini tahu dimensi apa nih ya. Dari tema ini misalnya gaya hidup berkelanjutan. Project profil 1. Dimensinya naonnya gaya hidup berkelanjutan. Oh, saya akan dimensinya bergotong royong. Ininya kreatif. Nah, ada 2 Pak, ya boleh. Ini kearifan lokal ininya sini. Ya, terus misalnya JP-nya di sini alokasi waktunya. Pak, apakah alokasi itu harus seperti itu? Tidak disesuaikan ya Bapak Ibu. Yang kan tadi 25%. Berapa jumlah mata pelajaran, jumlah JP per tahun? Nah, kita ambil 25%. Kemudian kita bagi 3 tema tadi. Berapa hasilnya? Nah, sekarang satu semester ini mau berapa tema? Kan ada 3 kan? Misalnya semester ini lebih panjang, kita 2 tema. Semester nanti 1 tema gitu. Ya, bisa seperti itu. Berarti bagaimana cara membuat jadwalnya? Banyak. Jadwalnya itu berdasarkan blok atau berdasarkan harian. Kan bisa. Upami ngeblok misalnya minggu ke-3 ke-4 ke-5 misalnya. Dina sasih eta kangge P5. Upami mingguan dina dinten Jumat SMP 3 mah bade P5. Jadi daya pembelajaran sanes P5 we dina dinten Jumat mah eta namanya harian. Jadi ada mingguan, ada blok juga ya. Nah, itu silakan Bapak dan Ibu. Itu tergantung kesepakatan saja. Selanjutnya kalau ini sudah Bapak dan Ibu, nah, ini contoh alur aktivitas project SMP. Nah, ini Bapak dan Ibu cara mendesain, cara nanti membuat bagian-bagian ini bagaimana dilaksanakan. Ini tentu saja sudah tertata dengan baik. Yang jelas Bapak dan Ibu, ini contoh alur aktivitas untuk gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini topiknya Bapak Ibu sesuaikan topiknya itu yang menarik. Kalau misalnya temanya kita ambil yang gaya hidup berkelanjutan. Ini salah satu tema yang dari 7 itu ya. Topiknya gaya hidup berkelanjutan teh kumaha. Ini tuh supaya lebih menarik pakai topik-topik yang menarik. Nah, saya akan
mengelola sampah, Pak, misalnya gaya hidup berkelanjutan. Karena apa? Kalau gaya hidup berkelanjutan kan bahwa hidup saya itu nanti harus lebih baik daripada hari ini. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah ini akan mengganggu hidup saya dan ekosistem pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, sampahku tanggung jawabku. Nah, begitu topiknya, sampahku tanggung jawabku. Total waktu 57 JP. Oh, misalnya ya. Nah, alurnya seperti ini, Pak Ibu. Dimensi profilnya tina dimensi anu genep teh, mana anu nyambung karena gaya hidup berkelanjutan mana wae tah ieu. Elemenna naon wae dipilari. Sub elemennya yang disasar ini tuh. Ini langkah-langkahnya. Bapak Ibu dari bagian ini sebenarnya sudah jelas ya bagaimana cara Bapak Ibu nanti bekerja jika mengajar P5 begitu. Nah, ini adalah tahap-tahapnya atau alur-alur kegiatannya. Nah, nanti saya yakin nanti koordinator akan menjelaskan lebih lanjut kepada Bapak Ibu karena saya tidak tahu di sini alurnya apa temanya apa dan bagaimana desainnya nanti di SEMA project yang lebih awal. Suara demokrasi. Terus topiknya apa? Pemilihan OSIS. Alurnya nanti gimana? Oh gitu. Tapi sudah didesain kan? Oh gitu ya. Pemilihan OSIS. Pemilihan OSIS adalah salah satu suara demokrasi. Jadi nanti anak tuh tahu bagaimana nanti caranya berdemokrasi mungkin ya. Mau ke KPU juga Pak. Iya. Ya, jadi mereka mempraktikkan langsung begitu. Ya. Jadi henteu ngapalkeun gitu nya, Bu. Demokrasi adalah demos and kratin. Yo dihafalkeun gitu nya. Demokrasi itu berarti semuanya harus begini. Ya mah langsung dipraktikkan tata carana jika pemiluan gitu nya merenya. Di diet pemilihan OSIS memang pernah, tapi nanti anak mereka mempraktikkan walaupun pada saat itu mungkin bukan pemilihan OSIS tapi mempraktikkan bagaimana tata cara pemilihan yang baik dan sebagainya. Yang akhirnya mungkin melaksanakan pemilihan OSIS itu sendiri dengan nyata gitu. Izin Pak, kebetulan memang Agustus September saatnya pemilihan OSIS di sini. Oh, ya, jadi kebetulan juga ya. Nah, itu. Nah, ini berarti betul ya Bapak Ibu bahwa yang namanya pembelajaran P3 itu ya mereka itu nanti pada proses pembenahan ya, dan pengembangan karakter itu ya. KM sepertinya seperti itu. Saya akan beralih ke materi terakhir nih. Tapi sebelum berakhir kan harus refleksi dulu. Bapak Ibu, apakah ada yang perlu saya jawab? Gini Pak, Ya. masalah tadi masalah karakter. Ya. Setahu saya karakter itu terbentuk karena empat faktor. Satu yang telah ada di dalam dirinya, Iya. dan yang kedua adalah faktor pengaruh dari luar. Iya. Nah barangkali untuk dari dalam itu kebanyakan terbentuk termasuk oleh gen juga. Gen. Ayahnya pintar, ibunya pintar, kemungkinan anaknya juga pintar. Itu karakter yang bagus barangkali. Nah, yang dari luar itu yang kadang-kadang kan lingkungan itu bermacam-macam. Iya. Kalau ada lingkungan kurang baik, kemudian si anak itu terbawa, akhirnya dia mempunyai karakter minum dan sebagainya gitu. Iya. Nah, barangkali melalui kurikulum ini, hal seperti itu untuk dicegah gitu, barangkali. Dicegah supaya anak-anak kita itu memiliki karakter yang berketuhanan, berkemanusiaan. Begitu barangkali maksudnya, Pak? Iya, betul, Pak. Nah, mohon diperjelas. Iya. Bapak Ibu, kita semenjak lahir diberi kodrat. Kodrat alam, kodrat zaman. Ini mencakup lahir dan batin. Gitu. Ketika kita lahir, kodrat itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi sebenarnya teori tabula rasa itu tertolak Bapak Ibu dalam pembelajaran saat ini ala KHD, Ki Hajar Dewantoro. Jadi KHD itu yang namanya tabula rasa itu
yang lahir itu putih bersih, itu bukan seperti itu maksudnya. Jadi mereka yang lahir itu sudah diberi kodrat, sudah diberi akal pikiran, sudah diberi yang tadi itu seperti karakter dan sebagainya. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan kodrat itu, Bapak Ibu. Menebalkan itu artinya mengarahkan bahwa mereka itu secara naluri adalah manusia. Maka mereka supaya terus menjadi manusia, kita perkuat bagaimana manusia itu berperilaku dan hidup. Begitu. Nah, tugas pendidik adalah menebalkan kodratnya. Ya, kalau misalnya manusia itu kan dilarang, Islam itu melarang untuk misalnya minum minuman keras dan sebagainya. Nah, kita menebalkan pelarangan itu dengan cara bagaimana memberikan pengertian kepada mereka, memberikan contoh dan memberikan penjelasan-penjelasan, ya, sehingga mereka tahu bahwa oh iya, manusia Islam itu tidak boleh seperti itu, dan manusia secara global tidak boleh saling mengganggu, misalnya ya, saling mengusik dan jaga kedamaian, karena itu adalah yang harus kita tebalkan. Jadi penebalan karakter di sini, nah, diberi alokasi waktu khusus di sekolah karena khawatir takutnya kemajuan zaman ini tidak diiringi oleh kemajuan moral, begitu. Oleh karena itu pemerintah mengalokasikan waktu khusus sehingga ada pengorbanan sekitar 25% alokasi waktu di sekolah untuk fokus pada penebalan dan pengembangan karakter itu. Itu Pak maksudnya ya. Iya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita tidak mau ya ada bahwa agama misalnya itu kan tidak ada Bapak Ibu, itu hanya selentingan, hanya isu-isu, tidak Bapak Ibu. Diperkuat, justru saat ini diperkuat yang seperti itu. Pemerintah juga sadar bahwa kalau itu dihindari, akan bagaimana Indonesia? Bagaimana dunia kalau orang sudah tidak mengenal agama, Bapak Ibu, tidak mengenal Tuhan, pasti ya kita nanti kedamaiannya akan sulit, Bapak Ibu. Ya, kedamaian dan kearifan abadi seseorang itu salah satu adalah bagaimana kita dapat memberikan pengertian kepada sesama bahwa adab, moral, karakter itu perlulah kita wariskan kepada generasi-generasi kita agar mereka hidupnya itu terus sentosa ya, itu tidak malah perang dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau sekarang mungkin itu tidak ada yang namanya karakter dan sebagainya, kita sudah perang Bapak Ibu. Sebenarnya untuk perang itu gampang. Sekarang Bapak Ibu, dunia ini bom nuklir dengan 3 saja diledakkan, dunia ini sudah punah. Sekarang negara-negara sudah beribu-ribu nuklir. Ya, 3 saja dikeluarkan, hancur dunia ini. Ya, meledak di sana, asupna dugi ka urang maot sadayana kan. Tilu weh, dunia itu punah. Dan sekarang negara-negara berlomba-lomba membuat nuklir. Setiap negara punya ribuan hulu nuklir. Aku kumaha paheula-heula gitu. Gitu. Jadi sebenarnya gampang Bapak Ibu. Mungkin yang membuat mereka bertahan karena mereka masih punya karakter. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, dibandingkan orang yang berkarakter jelek di negeri kita saja inilah masih banyak orang yang berkarakter baik. Sehingga kita jalan siang, jalan malam masih banyak yang melakukannya dan aman gitu ya. Aman kita Bapak Ibu. Kalau kita ke pasar kan jarang, kalau ada kejadian 1-2 yaitu ya mungkin itulah kan kalau misalnya lebih banyak orang jahatnya Bapak Ibu, wah orang beren keluar bumi ge pasti siunnya. Ayeuna mah abdi dugi ka Banjarsari kan alhamdulillah kan guru-guru di dia teu aya anu nodongkeun pistol misalnya. Teu aya anu ya sadayana oge kan balalager. Nah, jadi kesimpulannya adalah alhamdulillah kita masih banyak orang baik dibandingkan yang sebaliknya. Tuh ya. Ya Bapak Ibu, satu pertanyaan bagus dari Bapak. Bapak tuh ngaulang nanta? Ya ya. Ya, Bapak Ibu, itu tentang IKM.